Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian pada mata kuliah profesi keguruan kali ini, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, kita pada saat ini bisa dipertemukan dalam kajian lanjutan tentang mata kuliah profesi keguruan BK, yang mana tema kali ini adalah latar belakang pendidikan guru di Indonesia. Jadi BK itu termasuk sebagai profesi guru, ya. Undang-undangnya disamakan dengan guru, maka kita sudah selayaknya mengetahui kira-kira latar belakang pendidikan keguruan di Indonesia itu seperti apa, sehingga kemudian muncul UNES, muncul IKIP, muncul UNS, muncul UNY, ya, dan lain sebagainya. Yaitu latar belakang pendidikan guru itu seperti apa, ya, kita harus layak untuk kemudian mengetahui. Di sini awal sejarah pendidikan guru yang terjadi pada pra kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia merdeka. Kekurangan guru awal kemerdekaan, ya, setelah pengakuan kedaulatan 1949. Jadi Indonesia diakui kedaulatannya pada 1949. Ya, di situ terjadi kekurangan guru, ya. Ditutup dengan tenaga PTM. Jadi waktu itu pemerintah mengupayakan agar kekurangan guru itu bisa ditutup dengan yang namanya tenaga PTM, ya, atau pengerahan tenaga mahasiswa. Jadi mahasiswa itu, ya, direkrut sebagai guru, ya. Di samping merekrut mahasiswa sebagai guru di Indonesia, mereka juga mengajar di Malaysia. Jadi dulu Malaysia itu, ya, belajarnya sama kita, ya. Mahasiswa kita disuruh untuk mengajar di sana, ya. Jadi dulu, ya, Malaysia memang betul-betul belajar dari kita, ya. Itu sekarang malah kebalikan, ya, mereka sudah sangat maju sekali, ya. Padahal dulu mereka belajar dari kita, ya, termasuk belajar dari para mahasiswa Indonesia. Tahun 1954, ya, Muhammad Yamin selaku Menteri P dan K saat itu menciptakan lembaga pendidikan guru pada tingkat pendidikan tinggi, ya. Jadi beliau menciptakan sebuah pendidikan keguruan, ya, pada tingkat perguruan tinggi, ya. Di samping SGB, ya, ada SGB, SGA, SGO, ya, untuk tingkat SD dan juga SMP, ya. Itu lembaga ini disebut Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau disingkat PTPG. Jadi memang tahun 1954, ya, itu mulailah kemudian dibangun Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, ya, atau disingkat adalah PTPG dengan menterinya saat itu adalah Pak Muhammad Yamin. PTPG dibangun di beberapa kota, ya,
yang pertama di Manado ya, atau PTPG Manado, dengan rektornya dulu disebut presiden ya. Dulu rektor PTPG Manado itu disebut presiden ya, yaitu rektornya bernama Prof. Ingkiriwang ya, itu rektor PTPG Manado. Kemudian di Malang ya, PTPG Malang dengan rektor Profesor Adam Bahtiar ya, ini yang ada di Malang. Ini mungkin jadi cikal bakal dari Universitas Negeri Malang ya. Terus di Bandung, PTPG Bandung ya, dengan rektor Profesor Sadariyun ya. Ini mungkin inilah cikal bakal dari UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Terus kemudian di Batu Sangkar, Sumatera Barat ya, atau disebut sebagai PTPG Batu Sangkar, dengan rektornya dijabat sendiri oleh Muhammad Yamin, karena beliau seorang putra kelahiran Batu Sangkar ya. Ini adalah PTPG ya, dibangun di beberapa daerah, Manado, Malang, Bandung, Batu Sangkar ya. Itu yang mengawali pendidikan guru ya. Selanjutnya menjelang tahun 1960 ya. Pada tahun menjelang 1960 terjadi polemik tentang nama PTPG. Jadi nama Pendidikan Tinggi Profesi Guru itu menjadi polemik ya. Kemudian diubah menjadi Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, atau disingkat FKIP. Kaum kiri menginginkan nama IPG, Institut Pendidikan Guru ya. Kaum kanan menghendaki FKIP. Jadi ada semacam dua kubu ya. Ya kita katakan aja kanan sama kiri lah ya, atau A sama B lah ya. Dan itu yang satu menghendaki nama IPG, Institut Pendidikan Guru, yang satu menghendaki FKIP ya, atau Fakultas Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Akhirnya Presiden Soekarno tahun 1960 membuat kompromi dan mengganti nama PTPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di sini diakomodir semua. Yang satu Institut Pendidikan ya. Terus yang satu lagi Fakultas Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi itu diakomodir semua menjadi IKIP, Institut Keguruan ya dan Ilmu Pendidikan ya. Institutnya masuk ya, keguruannya masuk, ilmu pendidikannya juga masuk ya. Itu komprominya seperti itu ya. Kemudian sejak tahun 1960 berkembanglah IKIP dari 4 buah yang berlokasi di Manado dipindah ke Todano ya. Jadi yang awalnya di Manado dipindah ke Todano. Terus kemudian ada di Malang ya tetap, terus Bandung ya, terus Batu Sangkar ya, itu juga ada IKIP. Jakarta ada IKIP yang sekarang UNY ya, terus Makassar ya, terus IKIP Surabaya ya, sekarang jadi UNS ya. Terus IKIP Semarang ya, sekarang jadi UNES ya. IKIP Yogyakarta UNY ya. IKIP Padang ya, UNP ya. IKIP Medan ya, sehingga jumlah IKIP dari 4 bertambah menjadi 10 buah ya. Yang dulunya 4 ya tadi, sekarang menjadi 10 buah. Kemudian karena masih terasa kekurangan jumlah guru, maka tiap IKIP ataupun universitas yang dibangun oleh PTN atau PTS tetap juga berdiri FKIP sebagai fakultas yang bernaung di PTS atau
PTN yang bersangkutan. Jadi fakultas keguruan ini akhirnya tidak hanya ada pada IKIP saja, tapi beberapa universitas yang sifatnya negeri ataupun swasta itu juga ada yang namanya fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ya, misalnya contoh di Unisola itu kan bukan perguruan tinggi keguruan, tapi di sana kan ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ya, ada bahasa Inggrisnya, ada PGSD-nya, ya, ada PAI-nya. Begitu juga di UMK misalnya, itu kan bukan universitas keguruan, ya, tapi di sana ada fakultas keguruan atau FKIP, ya. Ada beberapa jurusan di sana, ada PGSD, ya, terus kemudian BK, ya, itu. Jadi karena kekurangan guru itu akhirnya fakultas-fakultas umum, ya, yang bukan keguruan, yang bukan IKIP, ya, itu juga didirikan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ya. Selanjutnya tahun 1994 sampai sekarang, ya, atas desakan kelompok-kelompok yang memandang rendah IKIP dan bisikan Bank Dunia yang selalu menyesatkan negara-negara berkembang yang akan dibantunya, maka tahun 1994 diubahlah nama IKIP menjadi universitas, ya. Jadi IKIP, ya, terus kemudian dirubah menjadi universitas, ya. Jadi memang Bank Dunia ini, ya, kenapa kemudian di sini dikatakan menyesatkan, itu pembangunan sebuah universitas, ya, yang melibatkan Bank Dunia, itu Bank Dunia itu memberi pinjaman, ya, sehingga negara-negara berkembang itu, ya, nanti jadi banyak hutangnya, ya, karena memang pembangunan itu berdasarkan dari uang pinjaman, ya. Tapi tidak apa-apalah, yang penting itu bisa mempengaruhi perkembangan sebuah bangsa, ya. Alasan terselubung dari perubahan IKIP menjadi universitas adalah agar dengan nama universitas, lembaga ini mampu melakukan apa yang mereka sebut sebagai winder mandat, ya, yaitu pemberian mandat yang diperluas dalam sebuah misi. Jadi harapannya dengan berubahnya IKIP menjadi universitas itu cakupan mereka lebih luas, tidak hanya sekedar pada bidang pendidikan, tapi juga pada pendidikan yang lain. Tapi kemudian, ya, tetap mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan. Jadi pendidikan dan keguruannya tetap, ya, tapi juga mengembangkan ilmu-ilmu murni, ya. Contoh misalnya seperti di UNES, di UNY, UNC, UNS, UNM, ya. Itu kan keguruannya masih ada, UPI, ya, tapi juga ditambah dengan ilmu-ilmu murni, ya, seperti ekonomi, teknik, ya, dan lain sebagainya. Namun, ya, ini beberapa prakteknya, ya, itu mendidik guru malu dan mengembangkan ilmu murni tak mampu. Jadi semacam masih separuh gitu, ya, masih belum maksimal, ya. Jadi ya semoga saja ini sudah berkembang, ya, sehingga memang IKIP, ya, ataupun universitas yang lahir dari keguruan itu, ya, mampu benar-benar mewujudkan pendidikan yang maksimal, ya, baik dalam konteks keguruan dan juga konteks ilmu-ilmu murni, ya. Itu sejarah IKIP atau kampus keguruan. Sekarang sejarah fakultas tarbiyah, ya, atau fakultas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI.
Keberadaan Fakultas Tarbiyah sebagai pendiri pendidikan tinggi Islam di Indonesia tidak terlepas dari munculnya perguruan tinggi agama Islam negeri atau State College Study Islam. Jadi diawali dari munculnya perguruan tinggi agama Islam negeri atau PTAIN ya, yang didirikan di Yogyakarta pada 14 Agustus 1950 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Jadi pada saat itu membuat yang namanya Perguruan Tinggi Agama Islam atau sekarang ini disebut PTKI, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ya, pada tahun 1960 itu menjadi cikal bakal adanya Fakultas Tarbiyah atau keguruan. Meskipun kuliah ini berada di bawah pengawasan Departemen Agama Republik Indonesia, jadi di bawah Kemenak ya, karena kita di bawah Kemenak. Namun operasional perguruan tinggi ini dilakukan bersama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan tingkat Menteri Nomor K/1464/1951 dan juga nomor 28665/Kap/1951. Jadi pengelolaannya walaupun di bawah Kemenak, tapi secara operasional itu kolaborasi antara Kemenak dan juga Dikti ya, Dirjen atau Departemen Perguruan Tinggi. Jadi pengelolaannya masih kolaborasi. Kalau sekarang ini fakultas-fakultas ataupun prodi-prodi ya yang kemudian memiliki basic keislaman itu di bawah naungan Kemenak ya. Kemudian yang sifatnya adalah sains ya, ilmu-ilmu murni, itu biasanya kolaborasi antara Kemenak dan juga Dikti ya. Kalau di Yayan Kudus itu Kemenak ya, naungannya satu naungan yaitu Kementerian Agama. Sekolah ini memang dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga terampil di ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan intelektual masyarakat dan negara karena penduduk muslim merupakan mayoritas. Jadi di sini harapannya dari didirikannya Fakultas Tarbiyah di dalam lingkungan perguruan tinggi agama Islam negeri itu harapannya mempersiapkan tenaga yang terampil ya. Kalau Fakultas Tarbiyah ya berarti dalam lingkup pendidikan dan keguruan. Yang itu ya harapannya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam ya, maka butuh sekali ya orang-orang yang terampil dalam keagamaan ya, khususnya dalam pendidikan dan juga keguruan ya. Selanjutnya sejalan dengan perkembangan PTAIN pada 1 Januari 1967 Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA ya, State College of Islamic Science ya, ADIA didirikan di Jakarta berdasarkan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Akademi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru Islam untuk sekolah menengah ya. Jadi yang pertama ada di Jogja ya, itu istilahnya cakupannya umum ya, dalam artian keagamaan ya, ada guru dan lain sebagainya. Kalau kemudian di Jakarta itu memang khusus ya, khusus keguruan ya. Kalau yang di Jogja itu tadi itu umum, ada syariah, ada usuluddin, ada tarbiyah ya. Tapi kalau di Jakarta ini khusus keguruan yang sekarang ini jadi UIN Syarif Hidayatullah itu ya. Pada dekade pertama, pihak PTAIN dan ADIA tumbuh dan berkembang secara dramatis ya. Dalam rangka meningkatkan kontrol kualitas institusi secara integral, PTAIN dan ADIA digabung menjadi lembaga baru bernama Institut Agama Islam Negeri State Institute for Islamic Studies pada
pada 24 Agustus 1960 berdasarkan tingkat pemerintah nomor 19/1960. Lembaga ini terletak di Yogyakarta yang kemudian memiliki 4 fakultas, yaitu Tarbiyah ya dan Adab di Jakarta, dan Syariah dan Usuluddin di Yogyakarta. Ya, jadi untuk adab dan tarbiyah atau pendidikannya itu letaknya di Jakarta, di yang sekarang ini UIN Syarif Hidayatullah, dan kemudian yang Syariah dan Usuluddin itu di Yogyakarta yang sekarang ini UIN Sunan Kalijaga. Yaitu cerita ya tentang berdirinya Fakultas Tarbiyah ya. Yang selanjutnya ya ini menyinggung sedikit ya tentang desain pendidikan guru masa depan. Jadi setelah kita tahu ya sejarah tentang pendidikan keguruan, baik itu secara umum maupun secara khusus, yaitu Fakultas Tarbiyah di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam ya. Sekarang kita kaji tentang desain pendidikan guru di masa depan ya. Menurut Udin Es-Saud ya, yang mengasumsikan bahwa peran guru secara umum dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia itu terdiri dari 3 peran utama yang saling berkaitan. Jadi peran guru ya pada masa modern ya itu ada 3 peran, dan tentunya pengembangan ataupun desain pendidikan guru ya di masa depan ataupun di masa modern ini harus mencakup ketiga peran utama tersebut ya. Jadi harus fokus ke itu ya, 3 peran itu. Yang pertama adalah fasilitator belajar. Jadi desain pendidikan guru yang pertama harus fokus terhadap guru itu sebagai fasilitator belajar. Jadi seorang guru harus senantiasa meningkatkan kemampuan pedagogiknya, harus senantiasa dilatih, harus senantiasa diajarkan agar supaya menjadi seorang pendidik yang terampil dan profesional serta melakukan inovasi-inovasi dalam sebuah pembelajarannya. Begitu juga pada konseling ya, itu harus memahami ya konseling yang dilayani ya, harus menguasai teknik-tekniknya, harus senantiasa mengembangkan keterampilan konselingnya ya. Yang selanjutnya adalah professional leader. Jadi sebagai seorang guru ya secara umum maupun sebagai seorang guru BK ini harus mampu membuat sebuah program ya baik itu perencanaan, pengorganisasian, ya aktuating dan juga sampai kepada evaluasi ya itu secara profesional ya. Sekarang ini kan masih banyak itu ditemukan sekolah-sekolah ataupun guru-guru yang membuat program pembelajaran itu copy paste sama dengan tahun lalu. Begitu juga dengan guru ya, buat guru BK ya, buat prota, promes ya masih copy paste. Lah ini jangan, kalau guru BK itu membuat prota, membuat promes ya itu harus berdasarkan 2 asesmen ya, yaitu asesmen kebutuhan peserta didik ya. Jadi peserta didik itu kebutuhannya apa saja, terus kemudian berdasarkan yang kedua adalah berdasarkan asesmen lingkungan. Nah, setiap tahun itu peserta didiknya kan berbeda-beda ya, jadi nggak bisa terus kemudian kita tahun ini sama dengan tahun kemarin, sama lagi. Faktanya seperti itu, guru juga seperti itulah. Ini janganlah ya, harus profesional ya dalam membuat sebuah program kegiatan pembelajaran ataupun program kegiatan layanan ya bagi para guru BK ya, harus selalu inovatif berdasarkan pada 2 asesmen tadi, asesmen kebutuhan peserta didik dan asesmen lingkungan. Yang ketiga adalah agen pengembangan sosial kemasyarakatan.
Jadi di sini seorang guru ya harapannya nanti harus didesain menjadi seseorang yang mampu mengembangkan sosial kemasyarakatan. Kenapa demikian? Karena memang profesi guru ya di masyarakat itu sangat disegani ya, dipanggil Pak Guru, dipanggil Bu Guru, dan memang masyarakat sangat segan sekali terhadap yang namanya profesi guru lah, karena memang tingginya tingginya citra masyarakat ya terhadap guru, maka ini harus dimaksimalkan. Guru itu harus mampu menjadi pengembang sosial, harus mampu mengawali di lingkungan sekitarnya. Contoh misalnya waktu pandemi seperti ini ya, ada anjuran untuk kemudian memakai masker. Nah, guru ya, calon guru juga ini harus mulai mengawali di masyarakat. Mereka itu sangat dipandang di masyarakat. Jadi kalau gurunya itu menggunakan masker, bisa jadikan contoh misalnya, lah insya Allah masyarakat akan mengikuti ya. Itu begitu juga tidak kerumun, tidak keluar rumah ya di masa pandemi sekarang ini. Ataupun nanti di luar masa pandemi ya, seorang guru ya harus mampu tampil di masyarakat dengan kemudian membuat sebuah program-program yang kemudian inovatif ya, yang membuat masyarakat itu bisa maju dan berdaya ya. Ini karena apa? Karena nama guru, citra guru di masyarakat itu sangat bagus sehingga itu bisa dimaksimalkan. Nah, ini nanti pendidikan guru itu harus mengarah ke sana juga, tidak kemudian melulu di lingkungan sekolah ya. Jadi tadi desain pendidikan guru masa depan itu harus berfokus pada 3 hal. Yang pertama menjadikan guru sebagai fasilitator pembelajaran ya. Jadi harus terus ditingkatkan ya kemampuan pedagogiknya. Terus yang selanjutnya professional leader ya, harus ditingkatkan kemampuan profesionalnya, membuat program-program yang bermutu, inovatif, kreatif ya. Yang ketiga adalah seorang guru harus senantiasa mengembangkan sosial kemasyarakatan, karena memang citra seorang guru di masyarakat sangat mulia, sehingga harapannya itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, itu semoga ya masa depan guru menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, karena memang guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Proses perkembangan, proses kemunduran suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari sosok guru ataupun pendidik. Semoga senantiasa ada perhatian pemerintah ya kepada para guru, sehingga tidak ada cerita ya bahwa guru itu rekoso ya, guru itu sengsara dalam kehidupannya. Mereka harus diapresiasi ya berdasarkan jerih payah yang kemudian dilakukan oleh para guru. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada perkuliahan kali ini ya. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.